Halo, selamat pagi, motor Club Padang. Apa kabarnya? Semoga kalian di ruang ini diberikan kesehatan dan limpahan rezeki yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Ya, di siang yang cerah ini Kota Padang, kita semula dari kawasan Dr. Sutomo, Kota Padang, adalah sebuah jalur dua hendak menuju ke pusat Kota Padang. Ada yang unik di ujung jalan Dr. Sutomo ini adalah adanya sebuah tugu api yang menceritakan 3 kisah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, tugu api ini mempunyai 3 sisi. Bangunannya hampir mirip dengan Monas, namun Monas mempunyai 4 sisi, kalau tugu api ini mempunyai 3 sisi. Kalau Monas 4, yang ini 3 gitu. Nah, apa makna di balik tugu api ini? Simak dalam video motovlog kita hari ini. Inilah dia Simpang Haru dan juga sebuah tugu yang ada di bundaran atau di pertengahan jalan ini. Kita akan memutari 1 kali putaran tugu ini untuk melihat sisi full keindahan tugu ini. Nah, inilah dia Tugu Simpang Haru, atau yang biasa disebut adalah Tugu Padang Area, Tugu Api Padang Area. Apa dibalik makna dibangunnya Tugu Padang Api Padang Area? Yaitu atau tentara Indonesia, khususnya Kota Padang, terhadap gudang logistik atau markas besarnya tentara Nika, Tentara Sekutu. Keberadaan tugu ini adalah menandakan adanya penyerangan 3 hari 3 malam di gudang penjajah Belanda. Nah, sebelah kiri kita ini adalah bangunan-bangunan tua peninggalan dan Belanda. Nah, inilah yang dulu dipercaya bahwa di sini terdapat gudang logistik persenjataan dan juga markas besarnya Belanda, yang sekarang masih dipergunakan sebagai sakit tentara. Dan satu hal yang lagi viral pada saat ini adalah keberadaan bunker. Oke, nanti akan saya tunjukkan kepada kalian, ada bunker di sini yang sudah dipugar gitu. Nah, ini dia. Ini adalah bunker peninggalan Belanda. Namun sangat disayangkan akan dilakukan sebuah pemugaran, akan dibuat bangunan baru di sana. Saya nggak tahu bangunan apa yang akan dibangun di sana. Yang pastinya itu akan merusak sekali keindahan dan keaslian cagar budaya di sebagai bukti sejarah bahwa di sini dulu ini adalah rumah sakitnya, adalah bekas markas besar
penjajah gitu. Nah ini adalah rumah sakit tentara yang diduga dulu adalah markas besar dari tentara sekutu. Dan tadi bunker tadi adalah pos penjaga apabila ada serangan dari pihak pejuang tanah air. Saya akan memperlihatkan atau mencoba masuk ke kawasan ini. Kawasan rumah sakit tentara ini memperlihatkan masih terawatnya peninggalan-peninggalan Belanda di area rumah sakit Gantiang ini, rumah sakit tentara ini. Ya, saya juga menambahkan mengenai tunggu simpang haru tadi. Nanti akan saya buatkan diorama atau ceritanya di akhir video ini ya. Nah, kita akan mencoba memasuki daerah yang dahulunya adalah markas Belanda. Sebenarnya ini diperuntukkan sekarang dan hak pemilikannya oleh TNI AD dan dipergunakan sebagai rumah dinas. Nah ini dia, kita akan coba masuk ke dalam. Komplek TNI AD Berkas. Nah ini dia, ada masih terjaga pagar-pagar lama dari bekas markas besar Belanda. Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah peninggalan Belanda dan bisa dilihat adalah bentuk gudang-gudang lama yang masih dipertahankan oleh pihak kepemilikannya sekarang itu. Dan ini juga adalah sebuah ruang serbaguna yang kabarnya konon adalah kantor utama dari penjajah Belanda. Dan ini, nah bisa kalian lihat masih rumahnya seperti rumah gudang ya. Bisa dilihat 1874. Wow. Nah itulah peninggalan markas besar Belanda di kawasan rumah sakit Gantiang. Nah, berbalik kita cerita di perjuangan 3 hari 3 malam oleh pejuang juga yakninya tentara Harimau Kuranji, batalion Harimau Kuranji yang dipimpin Ahmad Hussein, dan kenal itu pejuangnya yaitunya Jamaluddin. Perjuangan ini menjadi cikal bakal terbentuknya Kota Padang. Dan juga perjuangan ini membuktikan bahwa tentara Indonesia tidak pernah takut dengan penjajah dan mau dan berani menyerang langsung ke pertahanan musuh, langsung mengenai jantung pusat komandonya tentara Sekutu. Nah, untuk cerita lengkapnya mengenai diorama tubuh Padang area tadi, sampai simak video berikut ini.
demikianlah motovlog kita hari ini mengenai peringatan atau tugu dan juga mengunjungi markas besarnya Belanda pada zaman penjajahan dulu, dan juga kita melihat ada beberapa situs-situs cagar budaya yang dimanfaatkan kembali. Entah pembuat apa saya nggak tahu, sepertinya akan dibangun bangunan baru, posko. Kayak posko pemuda atau gimana saya nggak tahu. Yang pasti itu ada tangganya naik ke atas dan juga di bawahnya. Saya harap itu jangan kafe. Ya, semoga pemerintahan Kota Padang atau di khusus Purbakala atau sejarah cepat turun tangan melihat ya narasi seperti itu, sebuah bunker peninggalan Belanda dimanfaatkan atau diubah alih fungsikan. Oke, cuman bermaksud untuk melihat dengan mata aja atau sebagai untuk laporan pandangan mata saja. Saya tidak ada maksud apa-apa dalam mengungkit masalah ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.